Ingatkah orator demo yang di Parung Panjang kemarin? Ternyata usut punya usut, dia adalah caleg gagal di salah satu partai. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia bukan warga Jawa Barat. Tapi anehnya, dia seakan-akan warga Jawa Barat yang dirugikan. Padahal kan penutupan tambang itu berkat keluhan warga Parung Panjang yang sudah berlarut-larut. Tapi ya itulah, di saat perut lagi kenyang semua diam. Tapi saat perut lapar mulai keluar. Wah, ini itulah. Dan kali ini kebijakan KDM pun sudah banyak yang ditentang. Kayak kemarin penutupan tambang Parung Panjang, sampai demo. Bahkan katanya bakal ada demo susulan yang lebih besar lagi. Kita simak videonya. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Saya melihat Kang Deddy ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang ke sini. Saya tantang Kang Deddy datang ke wilayah tambang, ke Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kang Deddy saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidupnya dari tambang. Masyarakat di sini, Kang Deddy, banyak keterbatasan. Keterbatasan apa? Pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya. Tidak terlalu melek terhadap medsos, mereka tidak tahu. Ya, saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung. Tidak jadi masalah, tidak ada polusi, getaran sudah biasa, kekebulan kami udah biasa, kami nggak kenal ispa dan lain sebagainya, depresi kami tidak kenal. Ya. Ini yang harus kita syukuri, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi Kang Deddy sebagai gubernur ini adalah bagian daripada masalah. Kang Deddy, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah puncak. Itu nggak ada tambang di puncak Bogor. Nggak ada mobil truk juga, nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok entah lusa kita kan nggak tahu kita semuanya. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harus bisa menangani, memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Deddy tidak adil. Anu ngajak debat. Katanya Kang Deddy tidak adil. Dari mananya? Kan di medsosnya Kang Deddy sudah dijelaskan, kebijakan gubernur pasti ada pro kontra dan bakal ada sebagian pihak yang dirugikan. Tapi kenapa Kang Deddy mengeluarkan kebijakan itu? Karena demi kepentingan rakyat banyak. Coba bayangin, 1 dengan 10. Ya Kang Deddy mending mengorbankan 1, tapi menyelamatkan 10 yang banyak. Kayak tadi disinggung sama siapa tuh namanya ya, katanya di situ orangnya yang nggak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Ya sama, di semua wilayah juga banyak seperti itu. Tapi mereka legowo. Di saat ada tambang yang ditutup karena ada laporan dari warga, semuanya menerima. Ya emang awal-awalnya ada pertentangan juga, tapi seiring berjalannya waktu mereka sadar. Karena apa? Karena tambang ini merugikan masyarakat dan lebih banyak menguntungkan buat pengusahanya. Apalagi itu pengusahanya orang luar Jawa Barat.
kan otomatis pajaknya keluar juga. Kayak angkutan nih, angkutan kan kebanyakannya bukan plat Jawa Barat, tapi plat luar Jawa Barat. Nanti kan bayar pajaknya keluar Jawa Barat, jadi otomatis pajak para angkutan itu bukan buat warga Jawa Barat. Ada lagi nih yang nyentil pas demo kemarin, kita simak. Debat kamari ka bapak aing lain urang parung lur si kehed teh urang Lebak cenah euy bejana teh urang Lebak Banten. Alah si kehed aya ayo pikasirieun teh sing orang teh urang provinsi lain cek aing nya ampura lah aya mah geus we maneh mah urus we Banten ka itu bener maneh we komplek utak-atik ka ditu aing geus boga insting ti kamari naon KDM nya top tambang anu aya di Parung aing geus boga insting hiji manehna hayang ngasejahterakeun karyawan tambang minimal punya asuransi ketenaga kerjaan supaya bisa dilindungi ku badan hukum dari pihak perusahaan eta kahiji. Kadua nertibkeun tambang-tambang ilegal anu teu berpajak anu izinnya bermasalah. Nah katilu bakal ditertibkeun tambang-tambang anu matak ngaruksak lingkungan. Nah dampakna mah urang Parung kene aing onaman orang jauh moal karasa gitunya. Tah ayeuna meureun masalah jalan. Naon lain baheula sia teh gogorowokan teh coba ka perusahaan. Pieu perusahaan tambang jalan rusak masyarakat nu kaliwat ku mobil gede ieu punya maneh karunya kebul. Loba nu cilaka. Loba nu budak bapaan. Loba awewe jadi rana. Loba laki jadi duda kawin deui bae duda malah. Loba pada aing geus duda ketang. Cek aing nya yo. Pikir eta memeh ngomong lah teh rahasia teh da aing mah yakin bakal era ku sorangan sia teh goblok. Urang Banten, hampura lur sugan teh urang Jawa Barat. Mun kritik ngabangun ke Jawa Barat bae, ada ngajak debat urang luar beri jeung tebuh judulna di bawah naungan naon maneh orasi eta. Pancuk maneh supir lain, karyawan tambang lain, urang Bogor ge lain. Ya, yang kemarin orasi itu dia menantang KDM debat katanya. Loh, harusnya kalau pengen berdebat dia datang ke Kang Deddy Mulyadi, bukan Kang Deddy Mulyadi yang datang ke dia. Kebalik, siapa lu? Gua pemimpin Jawa Barat, lu kan bukan orang Jawa Barat. Mungkin akan seperti itu kan, dibalikin. Harusnya kalau pengen debat dengan Kang Deddy Mulyadi, datang ke kediamannya ke Lembur Pakuan atau ke tempat dinasnya. Itu lebih baik. Jangan kuar-kuar. Karena banyak dari video yang beredar, Parung Panjang ini lagi dikeluhkan oleh masyarakat sekitarnya, alias masyarakat Parung Panjang. Coba lihat, pas kendaraan besar macet kiri kanan, itu yang lewat pun susah, ngeri deh itu kalau terpleset teh udah wassalam. Makanya ayolah warga Parung Panjang, kalau ada oknum yang memprovokator, bergeraklah warga Parung Panjang. Karena kebijakan KDM ini buat kepentingan warga Parung Panjang. Karena apa? Karena kemarin di media sosial berkoar-koar, Parung Panjang macet, Parung Panjang macet. Ayolah bergerak. Nanti kalau ada lagi provokator, warga Parung Panjang bergerak. Lieur orang Parung lain, orang Banten balik ke Banten itu urus Banten lah. Saya ingin menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Pak Asep Paddan di dalam sebuah videonya. Kalian bisa cek di TikTok ataupun di YouTube. Jadi Pak Asep Paddan ini adalah salah satu koordinator aksi demo penolakan keras terhadap penutupan tambang yang ada di Parung Panjang. Padahal penutupan tersebut itu adalah penutupan secara sementara dan kebijakan yang dilakukan oleh KDM, Gubernur Jabar. Penutupan secara sementara agar pembangunan jalan itu berjalan dengan baik
tidak rusak lagi gitu. Jadi dia memprotes bahwa kami sebagai seorang pribumi tidak keberatan terhadap adanya tambang dan kami tidak merasa tercemari. Mungkin Anda semua yang mendapatkan uang dari tambang, yang setiap harinya mencari rezeki dari tambang, yang tidak merasa keberatan. Bagaimana dengan orang-orang yang selain Anda yang berdiam di situ, bahkan lebih banyak dari Anda, yang cuma gigit jari dan hanya menikmati debunya? Dan bagaimana dengan orang tua yang kehilangan anaknya atau saudaranya akibat terlindas dari mobil tambang, tertabrak oleh mobil tambang? Kalau Anda mengatakan bahwa alam ini, tambang ini adalah anugerah dari Allah, bagaimana dengan surat Ar-Rum ayat 41 bahwa Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh perbuatan tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang serakah, yang melakukan eksploitasi, melakukan penambangan secara berlebihan. Walaupun tambang itu resmi, kalau operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan, jelas melanggar. Nah, kalau kita berbicara data bagaimana? Ada 213 ya, atau yang terhitung yang sekarang-karang aja 195 orang kalau tidak salah yang tewas terhadap oleh mobil tambang. Kemudian juga ada banyak orang yang sebagaimana survei dari puskesmas, rumah sakit, yang terkena, yaitu adalah terdiagnosa bahwa paru-parunya itu terkena infeksi dari debu penambangan tersebut yang ada di paru. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menyadarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Contohnya, walaupun tambang itu resmi, tapi dia tidak mengikuti aturan yang berlaku, tetap aja itu namanya berlebih-lebihan. Semoga kita semua disehatkan terus, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.